Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2023 pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Baik teman-teman, sekarang kita bahas soal pertama. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf persuasi tersebut adalah. Nah, jadi teman-teman, kalau yang ditanya adalah kalimat untuk melengkapi suatu paragraf, nah berarti di dalam paragraf tersebut ada kalimat yang belum terisi gitu ya, atau kalimat yang kosong. Dan kalimat kosongnya ada pada kalimat ketiga kalau misalkan kita cek dengan seksama di sini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman diminta untuk melengkapi suatu paragraf, berarti teman-teman harus melihat keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan teksnya, di sini menjelaskan terkait dengan cara mencegah rabun mata, antara lain dengan memberi jarak yang cukup antara mata dengan objek yang dilihat, baik saat membaca atau menggunakan komputer. Selain itu, gunakan pencahayaan yang cukup terang, sebaiknya tidak membaca sambil tiduran karena posisi akan membuat mata cepat capek akibat jarak pandang yang berubah-ubah membuat mata menjadi tidak fokus gitu ya. Nah, jadi teman-teman, pada paragraf yang diberikan gitu ya, disebutkan bahwa cara mencegah rabun mata itu antara lain dengan memberi jarak yang cukup antara mata dengan objek yang dilihat dan menggunakan pencahayaan yang cukup terang. Kemudian teman-teman diberikan juga saran gitu ya untuk tidak membaca sambil tiduran karena posisi ini akan membuat mata cepat capek akibat jarak pandang yang berubah-ubah membuat mata menjadi tidak fokus seperti itu ya. Nah, jadi untuk melengkapi paragraf tersebut dibutuhkan kalimat yang memberikan saran atau tips yang berkaitan dengan cara mencegah rabun mata. Nah, kalau kita lihat berdasarkan opsi yang disediakan gitu ya, opsi yang tepat itu adalah opsi yang C, yaitu sebaiknya setiap 2 jam sekali mata diistirahatkan. Kemudian kalau misalkan kita lihat opsi yang C ini gitu ya, opsi yang C itu adalah opsi yang tepat karena memberikan saran yang relevan dengan topik dan dapat membantu mencegah kelelahan pada mata, yaitu setiap 2 jam sekali mata diistirahatkan. Kalau kita lihat opsi pilihan A dan B, begitu juga dengan opsi yang D dan juga E gitu ya, tidak relevan dengan topik pembahasan. Kalau misalkan kita lihat pilihan A hanya memberi saran, usahakan jangan terlalu lama berada di depan komputer gitu ya, tetapi tidak memberikan saran secara spesifik seberapa lama waktu harus berada di depan komputer atau tidak berada di depan komputer gitu ya. Makanya untuk opsi A-nya kurang tepat. Opsi B-nya jangan membaca dalam suasana remang atau redup gitu ya. Nah, ini juga kurang tepat, opsi A-nya kurang tepat. Opsi B-nya jangan membaca dalam suasana remang atau redup gitu ya. Nah, ini juga kurang tepat gitu ya. Nah, kemudian opsi D dan E, kalau ini tidak sesuai dengan konteks bacaan gitu ya, makanya salah. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Sekarang kita bahas nomor 2, perbaikan kalimat yang tercetak miring sehingga menjadi
kalimat efektif dalam paragraf tersebut adalah. Nah, sekarang kita lihat yang bercetak miring itu ada pada kalimat kedua. Nah, kalimat kedua ini menjelaskan di mana gerakan revolusi hijau yang digagas pemerintah sejak pada akhir tahun 70-an mulai menunjukkan dampak negatifnya gitu ya. Nah, kira-kira perbaikan kalimat apa yang kita lakukan sehingga kalimat ini menjadi efektif? Nah, jadi teman-teman, untuk memperbaiki kalimat ini kita harus tahu dulu kesalahan dari kalimat ini itu di mana gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kesalahannya itu terletak pada subjek yang ada di dalam kalimat tersebut. Nah, subjek yang ada di dalam kalimat tersebut kurang jelas. Kenapa? Karena diawali dengan di sini ada kata di mana gitu ya. Nah, dan di mana itu merupakan salah satu kata penghubung atau konjungsi. Dan ini kurang tepat sehingga kita tidak menemukan subjek yang jelas berdasarkan kalimat ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menemukan subjek yang jelas, sebaiknya kita menghilangkan kata di mana gitu ya. Nah, kemudian kita akan menemukan subjek yang jelas, yaitu gerakan revolusi hijau. Nah, jadi setelah kita menghilangkan kata di mana, kalimat ini akan menjadi kalimat yang subjeknya jelas. Setelah itu, sebaiknya kita langsung ke kalimat gerakan revolusi hijau yang digagas pemerintah pada akhir 70-an mulai menunjukkan dampak negatifnya gitu teman-teman. Karena di sini ada kata di mananya menyebabkan kalimat tersebut tidak jelas subjeknya. Jadi kita harus menghilangkan kata di mananya seperti itu. Jadi perbaikan yang tepat untuk kalimat yang bercetak miring menjadi efektif itu adalah opsi yang C, gerakan revolusi hijau yang digagas pemerintah pada akhir tahun 70-an mulai menunjukkan dampak negatifnya. Jadi teman-teman, jawabannya adalah opsi yang C. Untuk opsi pilihan A dan D, nah jadi pilihan A dan D ini adalah pilihan yang kurang tepat. Kenapa gitu ya? Karena pilihan A dan D menggunakan kata penghubung yang tidak tepat sehingga kurang memberikan arti yang jelas di dalam kalimat tersebut. Kemudian untuk opsi B dan E ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena opsi B dan E ini menggunakan kata di mana dan kata sejak seperti itu. Nah, di mana dalam penggunaan konteks kalimat tersebut itu adalah kata yang kurang tepat. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C. Nomor 3, kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah. Nah, kita lihat isi teksnya terlebih dahulu ya. Berarti kalau dia tanya kata berimbuhan yang tepat, nah berarti teman-teman silakan isi di sini rumpang yang kosong ya. Nah, di sini ada 3 yang kosong. Nah, tapi kita lihat dulu gitu ya. Isi teksnya ini terkait tentang apa, biar kita tahu kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi titik-titik yang kosong gitu. Jadi di sini lahan untuk pertanian organik harus terbebas dari residu pupuk dan obat-obatan kimia sintesis. Proses konservasi lahan dari pertanian konvensional ke pertanian organik bla 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 waktu setidaknya 1-3 tahun. Selama masa transisi, produk pertanian yang bla 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 belum bisa dikatakan organik karena biasanya masih bla 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 residu-residu kimia gitu ya. Nah, jadi Kak, di sini setelah kata organik ada titik-titik gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau menambahkan imbuhan gitu ya, berarti kita harus tahu dulu isi dari kalimat ini gitu ya, sehingga berkaitan seperti itu. Nah, di sini teman-teman dijelaskan proses konversi lahan gitu ya. Nah, jadi konversi sendiri itu menunjukkan bahwa proses pengubahan lahan dari pertanian konvensional ke organik memerlukan waktu dan usaha yang signifikan gitu ya. Nah, oleh karena itu setelah kata organik di sini kita harus menambahkan kata dibutuhkan. Kenapa? Karena di sini ada setelah titik-titik ini ada waktu gitu ya. Berarti dibutuhkan waktu setidaknya 1-3 tahun gitu. Untuk opsi yang akan di sini memiliki ya, dan opsi yang E di sini membutuhkan gitu ya. Jadi untuk opsi A dan E gitu ya, konteksnya itu tidak tepat gitu ya untuk kalimat ini gitu ya, penggunaannya seperti itu. Kemudian
di sini juga ada kata meminta. Nah, berarti kan setelah kata organik meminta waktu, nah ini juga kurang tepat gitu ya. Nah, di sini ada opsi C membutuhkan, kemudian ada opsi D dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu kalimat setelahnya kira-kira yang cocok apa ya, menghasilkan atau dihasilkan gitu. Nah, jadi untuk kata berikutnya gitu ya. Nah, selama masa transisi produk pertanian yang, nah berarti kan di sini harusnya itu menghasilkan gitu, kata yang tepat. Belum bisa dikatakan organik karena biasanya masih, nah terus menggunakan kata mengandung gitu, residu-residu kimia. Jadi untuk opsi yang C-nya masih kurang tepat gitu ya. Nah, seharusnya itu kata berimbuhan pertamanya itu diisi dengan dibutuhkan gitu ya, bukan membutuhkan seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah dibutuhkan waktu setidaknya 1-3 tahun selama masa transisi produk pertanian yang menghasilkan belum bisa dikatakan organik karena biasanya masih mengandung residu-residu kimia seperti itu. Jadi teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. Nah, baik teman-teman, di sini kakak punya soal. Nah, untuk teman-teman silakan dijawab soalnya. Hasil jawabannya silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan prediksi soal SNBT 2023 pemahaman bacaan dan menulis. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.